Shalom saudara semua, selamat pagi. Selamat datang di GMS Surabaya. Berikan terima kasih pada teman-teman yang sudah melayani kita dengan baik. Saudara boleh duduk. Buat yang belum kenal, nama saya Jeffrey Rahmat. Datang dari JPCC Jakarta. Saya berterima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya oleh Pak Yusuf dan Ibu Yusuf dan semua tim pengembalaan yang ada di GMS di tempat ini. Well, sudah lama tidak berjumpa. Ada beberapa muka yang lama, yang familiar dengan saya. Buat saudara yang belum kenal, salam kenal. Saya berdoa supaya saudara siap untuk belajar. Saudara siap untuk belajar? Alright. Kalau ke gereja, ininya dibawa, dibuka ya, supaya bisa siap menerima. Hari ini saya akan berbicara mengenai hikmat Tuhan. Bicara mengenai hikmat Tuhan. Kenapa kita butuh hikmat Tuhan lebih daripada sebelumnya? Karena kita hidup di zaman yang menawarkan kepada kita begitu banyak pilihan. Betul apa tidak? Dan pilihan-pilihan kita menentukan masa depan kita. Saya lihat ada banyak juga, saya nggak mau bilang orang tua ya, saya bilang senior tadi katakan. Para senior di sini. Para senior di sini kalau ingat dulu waktu kita masih kecil, kita nonton TV black and white, hitam putih, channelnya cuma satu. Gak banyak pilihan, betul? Kalau gak suka ya dimatikan, kalau suka ya ditonton. Sekarang anak-anak kita, cucu kita bahkan nyalakan televisi berwarna, pilihannya puluhan. Dan itu pun bukan satu-satunya tawaran yang mereka bisa pilih. Karena mereka bisa juga pergi ke komputer mereka atau ke iPad mereka dan buka YouTube mereka. Dan di situ mereka akan bertemu dengan puluhan ribu pilihan. Mana yang mereka mau lihat, mana yang mereka mau tonton. Zaman sudah begitu berbeda dan kita sekarang ini bukan cuma pilihan yang banyak yang ditawarkan kepada generasi sekarang. Tetapi juga pengetahuan bisa dengan mudah didapatkan. Betul apa tidak? Ada seorang hamba Tuhan yang berbicara, berkhotbah. Dan dalam khotbahnya dia menyaksikan kehidupan seseorang. Yang tanpa dia tahu orang yang dia saksikan itu sebetulnya sudah beberapa tahun sebelumnya meninggal. Tetapi dia berapi-api menyampaikannya. Sedangkan orang-orang yang generasi muda yang mendengarkan khotbah dia, begitu dia sebut nama orang itu langsung mereka Google dan mereka kemudian bilang, ya udah mati orangnya. Bisa ngerti yang saya maksud? Ada begitu banyak, begitu mudahnya sekarang pengetahuan diakses. Begitu banyak pilihan yang ditawarkan kepada kita. Semuanya membawa tantangan dan kesulitan tersendiri. Kita perlu hikmat untuk bisa mengenal atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang jahat. Dan bukan hanya itu, kita juga perlu hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik. Dan alangkah mudahnya kalau kita hanya punya dua pilihan, hitam atau putih. Tapi zaman sekarang ini ada banyak yang abu-abu. Yang membuat kita kemudian jadi bingung. Karena kalau itu hitam atau putih jauh lebih baik buat kita. Pilihannya cuma dua. Chance-nya 50%. 50-50. Tetapi ada begitu banyak yang abu-abu. Itu sebabnya banyak di antara kita bingung dan gak tahu apa yang harus dilakukan. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 katakan seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Nah kalau kita baca ayat ini, seharusnya kita mengerti bahwa kalau kita butuh hikmat Tuhan tersebut datang kalau kita hidup takut akan Tuhan. Berarti hikmat Tuhan seharusnya nggak perlu dikejar. Karena itu secondary, itu adalah akibat. Apa yang menjadi sebab? Apa yang mengundang hikmat Tuhan datang? Yaitu kalau kita hidup takut akan
Hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, ya, itu adalah permulaan dari segala hikmat. Jadi yang harus kita usahakan, yang harus kita kejar, bukan hikmat Tuhan, tetapi adalah hidup yang takut akan Tuhan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, hidup yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Matius pasal yang ke-7 ayatnya ke-24 sampai 27 ada satu perumpamaan yang Yesus berikan. Perumpamaan sederhana yang setiap orang mungkin di antara saudara pernah mendengar. Ya dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Atau sama dengan orang yang berhikmat. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan kata hebatlah kerusakannya. Jadi tadi kita sudah mengerti bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan barusan kita mendengarkan perkataan atau perumpamaan Yesus dikatakan bahwa orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berarti bisa disimpulkan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya bisa pastikan Anda semua atau saudara semua akan terlihat sangat bijaksana di mata orang kalau saja saudara semua mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, perumpamaan ini sangat menarik sebab apa? Sebab dikatakan akan datang atau kemudian turunlah hujan. Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Nah saudara bisa bayangkan bahwa kalau tidak ada hujan, kalau tidak ada banjir, kalau tidak ada angin yang melanda, sebenarnya kedua jenis rumah itu susah dibedakan. Bahkan yang mendirikan di atas batu kelihatan lebay, kelihatan berlebihan. Karena pasti kalau dia mendirikan rumah di atas batu lebih lama mendirikannya. Kedua, lebih banyak mengeluarkan uang. Dan seolah-olah buang-buang tenaga dengan sia-sia. Namun yang membedakan orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh adalah ketika terjadi kejadian yang di luar dugaan. Kejadian yang luar biasa. Seperti hujan, banjir, dan angin. Orang disebut bijaksana karena dia sudah mengantisipasi kejadian yang di luar dugaan tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Orang itu disebut bijaksana karena dia sudah mengantisipasi kejadian yang di luar dugaan tersebut. Jadi hikmat Tuhan tidak terlihat pada saat keadaan baik saja. Tetapi juga mengantisipasi keadaan yang tidak baik. Saya ulangi sekali lagi. Jadi hikmat Tuhan tidak melihat pada saat keadaan baik saja. Tapi juga mengantisipasi keadaan yang tidak baik. Hikmat Tuhan tidak melihat keadaan saat ini saja, tetapi juga masa yang akan datang. Hikmat Tuhan tidak melihat keadaan saat ini saja, tetapi juga memperhitungkan masa yang akan datang. Itu sebabnya penting untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang takut akan Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab apa? Sebab hanya Roh Kudus yang mampu memberitahukan kepada kita masa depan. Ingat Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia, Roh kebenaran itu atau Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Nah kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, kalau kita hidup dekat dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Karena Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, yang kemudian kita bisa antisipasi. Sehingga pada saat terjadi kejadian yang di luar dugaan orang, tapi karena kita sudah punya hikmat untuk mengantisipasinya, maka kita bisa hidup berkemenangan. Biasanya hikmat Tuhan itu terjadi atau kelihatan pada saat orang berhadapan dengan masa-masa sulit. Kalau tidak ketemu masa sulit, keadaan baik-baik saja, susah membedakan mana orang yang berhikmat, mana yang tidak. Ada perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Perumpamaan ini diambil dari kebiasaan pernikahan orang Yahudi. Tetapi sebetulnya bicara mengenai kedatangan Yesus. Dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semuanya tertidur. Waktu tengah malam datanglah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Tahukah saudara bahwa gadis-gadis ini baru dikenal sebagai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh pada saat mempelai datang. Sebelumnya nggak ada yang tahu mana yang bijaksana dan mana yang bodoh. Pada saat mempelainya nggak datang-datang, mereka 10-10-nya ketiduran. Di luar dugaan mereka, mempelainya datang terlambat. Sebelumnya mereka hanya dikenal dengan 10 orang gadis. Hanya yang bodoh mungkin saja berkata kepada yang bijaksana, ngapain begitu mereka lihat yang 5 bawa cadangan buli-buli berisi minyak. Yang 5 yang lain yang gak bawa, yang dibilang kemudian bodoh, pasti bilang ngapain, kan berat, minyak itu berat saudara. Benar kan? Apalagi dikatakan bawa buli-buli, bukan cuma 1, beberapa yang mereka bawa. Ngapain, repot banget sih kamu, mesti bayar lagi kan, mesti beli lagi kan. Jadi di mata gadis yang bodoh, dengar saya, di mata gadis yang bodoh, yang bijaksana itu kelihatan bodoh. Ya kan? Pada saat ini, pada saat itu, sebelum ada kejadian yang di luar dugaan, di mata gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana itu kelihatan bodoh. Tetapi 5 gadis yang bijaksana itu membawa cadangan minyak karena sudah mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Jadi hikmat Tuhan itu tidak bicara soal right here, right now. Zaman sekarang ini saja, saat ini saja, atau hari ini saja. Tetapi juga memperhitungkan waktu yang akan datang. Nah mungkin saat ini kalau sudah bertindak di dalam hikmat Tuhan, mungkin saja tindakan saudara dianggap orang bodoh. Tetapi pada masanya nanti akan kebalik. Yang dianggap orang bodoh itu ternyata adalah sesuatu yang sangat bijaksana. Kita hidup di zaman di mana orang mau gampangnya saja. Tidak suka yang berbau disiplin. Tidak suka yang berat-berat. Makanya generasi di zaman ini sekarang kita sering kali dengar yang namanya mental breakdown. Atau apa tuh namanya? Mental health issue. Mereka gak mau repot.
Tapi sebetulnya sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Keadaan manusia di akhir zaman dalam surat Paulus kepada Timotius dikatakan salah satu ciri manusia di akhir zaman itu tidak berpikir panjang. Ada banyak orang yang mau menikah. Yang kalau mereka ke gereja kami mau dinikahkan, kami akan suruh mereka untuk ikut proses lebih dahulu. Dipersiapkan lebih dahulu untuk ikut kelas. Kemudian kami sediakan fasilitator, pasangan suami istri yang sudah menikah paling tidak lebih dari 5 tahun untuk membantu mereka mengerti pernikahan itu apa. Tetapi banyak orang yang kemudian bilang, ini gereja kok bikin repot sih, orang menikah aja dibikin sulit. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu sulit. Kita mau membantu mereka untuk mempersiapkan diri. Karena semakin sulit sesuatu, kita harus semakin baik mempersiapkan diri kalau kita mau berhasil. Betul apa tidak? Tetapi karena itu banyak yang maunya bypass, banyak yang gak mau ikut, buang-buang waktu saja. Kita udah saling jatuh cinta kok, kita sudah mengenal satu sama lain, pacaran sudah cukup lama kok. Ini semuanya sudah dipersiapkan lebih dahulu Pak, gak bisa diundur-undur lagi. Oh kalau gak bisa, ya kita terpaksa ke gereja lain. Pakai ngancem. Ya silahkan. Zaman sekarang kita orang maunya cepat sukses, cepat kaya, mau cepat terkenal, punya banyak uang, bisa pergi jalan-jalan. Tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Ya, apalagi kalau diajak Bible study, pelayanan dan lain sebagainya. Tidak heran karena tidak banyak orang yang hidup takut akan Tuhan, maka tidak heran hikmat Tuhan jarang ditemukan. Nah, mereka hanya bergantung pada hikmat manusia. Amsal 9 ayat 10 katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ayat yang tadi kita baca. Dan bagian yang kedua ini tidak kalah pentingnya, mengenal yang maha kudus. Membawa pengertian. Mengenal Tuhan atau mengenal Yesus memberikan kepada kita pengertian. Membuat kita menjadi mengerti, have understanding. Mengerti tentang apa? Pertama mengerti tentang siapa Tuhan. Yang kedua mengerti tentang diri kita sendiri. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang ketiga membuat kita mengerti orang lain. Dan yang keempat membuat kita mengerti keadaan yang kita hadapi. Termasuk bagaimana caranya kita untuk membina sebuah hubungan. Dan ini akan saya bahas sampai di akhir daripada khotbah saya ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dalam pergaulan, dalam pertemanan. Karena ada begitu banyak orang hidupnya terperangkap ke dalam masa yang kelam atau kegelapan. Sebetulnya disebabkan karena bergaul dengan orang yang salah. Alkitab sudah jelas katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pernahkah saudara menaruh perhatian pada mereka-mereka yang kita sebut teman, khususnya yang kita sebut dengan teman baik? Apakah mereka mempengaruhi kita untuk melakukan yang benar? Apakah justru mereka mempengaruhi kita untuk melakukan yang tidak benar? Bagaimana kita bisa mempunyai masa depan yang baik kalau kita dikelilingi oleh teman-teman yang tidak benar? Bagaimana? Di mana logikanya? Kalau saudara mau punya masa depan yang baik, saudara kudu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan benar. Makanya ada quote yang mengatakan, show me your friend and I'll show you your future. Tunjukkan kepada saya teman-temanmu, maka aku akan tunjukkan kepada kamu masa depanmu seperti apa. Apakah kita pernah memperhatikan siapa mereka? Belum lagi di zaman sekarang ini banyak orang mau invest terutama dalam bisnis. Tetapi jarang orang yang mau invest dalam pertemanan. Khotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai 10 katakan seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Tetapi kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya.
Pengkhotbah atau Salomo mencoba untuk mengajarkan kepada kita bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka akan menerima upah yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan good return atau good reward. Seperti seolah-olah dalam dunia investasi, kalau saudara invest dengan benar, maka saudara akan menerima dividen, menerima keberuntungan dari investasi yang saudara lakukan. Pertanyaannya, apakah saudara memperhatikan investasi pertemanan saudara? The very best investment you ever make in life will not be financial one, but rather investment in relationship. Investment terbaik dalam hidup ini yang saudara bisa lakukan bukanlah secara keuangan, tetapi dalam pertemanan. Nah, mungkin saja karena ini ruang lingkup kita dan ruang lingkup orang gereja, banyak hubungan yang kita miliki mungkin tidak merusak. Bisa saja pergaulan di mana kita berada tidak merusak, tidak merugikan. Di lingkungan di mana kita berada sekarang, kita merasa nyaman karena kita diterima. Kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kita happy. Tetapi pertanyaannya seperti ini, kalau kita mau jujur, apakah sebetulnya setelah berkumpul, setelah hangout, setelah berteman sekian lama, pertanyaannya kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, apakah pertemanan itu membawa kita lebih produktif apa tidak? Apakah membawa pertumbuhan apa tidak? Apakah membuat kita menjadi lebih berbuah apa tidak? Apakah ini menjadikan kita lebih baik lagi dan naik ke level yang lebih tinggi apa tidak? Atau cuma sekedar merasa nyaman saja, tapi sebetulnya kita nggak kemana-mana. Kita happy, kita diterima, kita bisa jadi diri kita sendiri, tapi pada saat yang bersamaan kita juga nggak kemana-mana. Saya tidak bilang bahwa saudara harus meninggalkan pertemanan tersebut, tetapi kalau saudara mau maju, naik ke level yang berikutnya, saudara butuh pertemanan yang lain. Kalau saudara mau jadi lebih produktif, saudara mau lebih berbuah, saudara mau lebih tajam, saudara perlu pertemanan yang lain. Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 13 ayat 20 katakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat ini mungkin kita kenal, ayat ini mungkin kita sudah sering dengarkan dan kita sering bilang amin pada ayat ini. Tetapi bayangkan ayat ini melakukannya tidak sama dengan mendengarkannya. Kenapa? Karena dalam prakteknya kalau kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang bijak, maka kita kelihatan bodoh. Loh, betul apa tidak? Kan firmannya bilang ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Berarti pada saat kita mulai bergaul dengan orang bijak, kita udah bijak belum? Belum. Dan pada saat kita mulai bergaul dengan orang bijak, bisa saja kita merasa terintimidasi. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita nggak tahu apa-apa. Gue bego banget ya. Pernah saudara merasa seperti itu? Kalau saudara nggak pernah merasa itu, berarti saudara nggak pernah bertemu dengan orang yang lebih pandai daripada saudara. Saya sering ketemu dengan orang yang lebih pandai daripada saya. Dan kalau saya ngobrol dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, saya kelihatan bodoh, kelihatan nggak tahu apa-apa. Dan itu sangat mengintimidasi. Dan tidak semua orang suka kelihatan bodoh. Betul apa tidak? Sukanya apa? Suka kelihatan pinter. Nah, kalau mereka tidak mau terintimidasi karena mereka takut kelihatan bodoh, takut dikuliahin, takut ditegur, mereka kemudian pindah. Gue gak suka gaul sama orang ini karena kalau gaul sama dia gue kelihatan bodoh. Saudara pindah, tinggalkan grup ini. Yang sebetulnya berpotensi menjadikan saudara menjadi naik lebih tinggi, menjadi lebih bijak. Tapi saudara tinggalkan, saudara kemudian pergi ke grup lain. Di mana di grup lain itu saudara kelihatan paling pinter. Wah, kalau di grup ini gue paling pinter. Tapi saudara gak akan kemana-mana. Bisa mengerti yang saya maksud? Makanya mentor saya bilang gini, if you are the smartest in the group, get another group. Dia bilang gitu. Kalau engkau sudah menjadi yang paling pandai di kelompok itu, cari kelompok lain. Supaya apa? Supaya engkau menjadi lebih naik ke tempat yang berikutnya. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang bijak, maka kita terpaksa mendengarkan apa yang tidak mau kita dengar.
Atau sesuatu yang baru. Yang membuat kita harus belajar. Tetapi tahukah saudara bahwa kita tidak bisa berubah kalau kita hanya mau dengar apa yang kita mau dengar. Banyak orang bilang begini, wah saya suka dengarkan podcast atau YouTube. Setiap kali saya olahraga saya selalu dengar firman Tuhan. Setiap minggu saya dengar atau setiap hari saya dengar firman Tuhan. Tapi kok hidupnya gak berubah. Tapi sekarang saya mengerti karena setiap kali dia mau mendengar firman Tuhan pilih khotbah, begitu dia dengar khotbah itu bicara soal sesuatu yang membuat dia tidak setuju atau terusik, dia ganti channel. Gak bagus nih, kurang lucu, kurang pengurapan nih. Terus dia ganti channel, dia cuma mau dengar apa yang dia mau dengar. Makanya setiap hari dengarkan firman Tuhan, istrinya bingung, kok hidupnya gak berubah? Si saudara gak mungkin bisa berubah kalau saudara hanya mau dengar apa yang saudara mau dengar. Markus pasal yang kedua ayat 1-5 ada kejadian seperti ini, kita baca 1-5 dulu. Kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka, ada orang-orang yang datang kepadanya membawa orang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman orang lumpuh itu, tetapi iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku dosamu sudah diampuni. Kemudian kita loncat ke ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Perhatikan, orang yang lumpuh ini dikelilingi oleh teman-teman yang tidak mau melihat dia tetap lumpuh. Kita semua butuh orang-orang yang seperti itu. Teman-temannya mau lihat dia bisa berjalan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Itu pertemanan yang baik. Yang mau melihat orang lumpuh ini berada di level di mana mereka berada. Teman-temannya ini mau melihat orang lumpuh ini mengembangkan potensinya. Dan yang paling penting, teman-temannya ini adalah orang-orang yang membawa dia bertemu dengan Yesus. Bukan membawa dia menjauh dari Yesus. Tetapi perhatikan, untuk dapat berteman dengan mereka-mereka, orang lumpuh ini harus kooperatif. Harus mau dikasih tahu, harus mau dibilangin. Harus mau dipimpin, harus mau digotong ke atas. Itu kan sangat risky, sangat berisiko buat dia. Dia bisa saja bilang gak mau, aku gak mau. Gila lu ngapain, gue kalau miring jatuh gimana. Tetapi semua yang dilakukan oleh teman-temannya ini, dia bilang iya. Jadi orang lumpuh ini mau bekerja sama dengan teman-temannya. Sebenarnya modal utama untuk menjadi bijaksana adalah kemampuan kita untuk menerima pendapat orang. Kemampuan kita untuk mau dibilangin, gak dablek. Kemampuan kita untuk ditegur, kemampuan kita untuk dinasehati, kemampuan kita untuk dikoreksi. Itu adalah modal utama untuk menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Perhatikan Amsal 15 ayat 31-33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Dalam bahasa Inggrisnya saya senang dikatakan, will find home among the wise. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau saudara ingat cerita Daud, ketika Daud berbuat dosa dengan membunuh Uria supaya dia bisa mendapatkan istri daripada Uria yaitu Batseba, Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan seketika
ketika ditegur Daud bertobat. Padahal secara kekuasaan raja punya kuasa tunggal yang sangat luar biasa. Mudah saja buat seorang Daud untuk memerintah tentaranya menangkap dan membunuh Nabi Nathan. Dia punya kuasa untuk itu. Tetapi ini yang membuat Daud berbeda. Kenapa Daud meskipun dia nggak sempurna berbuat kesalahan, tapi Tuhan berkenan kepada dia karena Daud terbuka untuk dikoreksi. Dan itu menunjukkan kerendahan hatinya. Meskipun dia orang yang paling berkuasa. Bandingkan dengan sikap Raja Herodes di Matius 14. Raja Herodes menyuruh menangkap Yohanes ketika Yohanes menegur dia karena dia mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Tidak halal engkau mengambil Herodias katanya. Herodes gak suka hati. Dia menangkap, membelenggu, memenjarakan Yohanes, bahkan kemudian permintaan anaknya untuk Yohanes dibunuh. Mau belajar membuat kita menjadi pintar, tetapi mau dikoreksi membuat kita menjadi bijaksana. Amsal 27 ayat 5 dan 6, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Mana yang saudara mau? Oh, saya mau ditegur Pak, tapi begitu ditegur marah. Gimana? Sakit hati. Jadi kita perlu hikmat Tuhan. Karena kita hidup di zaman yang menawarkan kita begitu banyak pilihan. Supaya kita menjadi lebih tajam, dapat mengeluarkan semua potensi yang Tuhan sudah letakkan dalam diri kita. Supaya kita bisa naik ke level yang berikutnya. Supaya kita bisa menolong lebih banyak orang lagi. Tetapi kalau saudara punya hikmat Tuhan, itu bukan alasan untuk saudara menjadi sombong. Karena kitab Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 katakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Jadi boleh gak bermegah? Boleh. Tapi bukan karena kebijaksanaan, bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan. Kalau saudara mau bermegah, dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sebagai penutup saya mau encourage saudara semua, saya mendorong saudara semua untuk hidup takut akan Tuhan. Untuk hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi jadilah seorang pelaku firman Tuhan. Sehingga saudara memperoleh hikmat Tuhan. Dan hikmat itu adalah yang paling tinggi yang saudara bisa dapatkan. Sesuatu yang paling berharga. Bahkan Alkitab katakan lebih daripada emas dan permata. That's the highest. Yang paling tinggi yang saudara bisa dapatkan. Dan firman Tuhan janjikan ini. Amsal 3 ayat 16 dan 17 adalah ayat saya yang terakhir. Umur panjang tadi disebut oleh Pak Yusuf. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Dan kehormatan, jalannya adalah penuh bahagia, jalannya sejahtera semata-mata. Ini yang hikmat Tuhan berikan. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Ini yang hikmat Tuhan berikan. Saya ulangi, umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Saya berharap saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini.